Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Ahmad Ghanisat Moko dengan NPM C1C023073. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester ganjil untuk kelas 3E pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang dihimpun oleh Pak Madani Hatta. Yang pertama, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Perusahaan akan mengakui beban dan kewajiban untuk provision jika telah memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama adalah perusahaan memiliki obligasi yang masa jatuh temponya sudah dekat. Kedua, kemungkinan besar penyelesaian obligasi tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang ketiga, jumlah kerugian dari obligasi dapat diestimasi secara layak. Soal nomor 2, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Alasan menjadi dasar dilakukannya amortisasi adalah agar pada saat tanggal jatuh tempo, nilai carrying amount sama dengan nilai nominal pada obligasi tersebut. Berikutnya nomor 3. Treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Alasannya, pada penyajian cost method atau metode harga perolehan, nilai share capital ordinary tetap sama karena treasury share menjadi pengurang nilai dan akan muncul pada penyajian pengurangan nilai saham tersebut. Yang keempat, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan earning per share. Jawabannya karena pembagi earning per share adalah jumlah saham yang beredar. Sehingga saat perusahaan melakukan pembelian kembali saham beredar, jumlah saham yang beredar menjadi berkurang. Sehingga pembagi earning per share menjadi lebih kecil yang membuat earning per share akan meningkat. Nomor 5. Jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk aset non-cash ataupun untuk pembayaran biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Ketentuannya, jika harga wajar aset dan harga pasar saham diketahui, perusahaan harus menggunakan harga yang memiliki nilai lebih wajar. Namun jika salah satunya tidak diketahui nilainya, maka akan menggunakan nilai wajar yang diketahui. Dan yang terakhir, jika keduanya tidak diketahui nilainya, maka menggunakan penilaian menurut appraiser yang independen dan kompeten. Nomor 6. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkannya dengan sekuritas yang lain. Identifikasi nilai dari aset atau sekuritas yang digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian mengakui keuntungan atau kerugian jika nilai aset atau sekuritas yang digunakan berbeda dengan nilai tercatat. Lalu catat penghapusan bond payable dan buat jurnal transaksinya. Untuk nomor 7, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liability yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan.
perusahaan akan mencatat non-current liability seperti obligasi dan utang wesel sebesar nilai fair value dengan akun unrealized holding gain or loss. Jumlah dampak dari pembuatan fair value ini terhadap laporan keuangannya adalah jumlah non-current liability akan mencerminkan nilai sesuai kondisi pasar yang bisa mempengaruhi total liabilitas dan ekuitas. Lalu kenaikan dan penurunan fair value akan mempengaruhi laba rugi perusahaan melalui pengakuan keuntungan atau kerugian yang bisa berdampak pada laba bersih. Yang kedelapan, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retained earning. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Alasan kenapa ketika dibagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity berkurang, karena perusahaan membayar dividen dengan saham baru yang kemudian diberikan kepada pemegang saham, di mana perusahaan dianggap melakukan transaksi penerbitan saham atau penjualan saham yang membuat saham yang beredar bertambah. Berikutnya adalah soal hitungan. Soal pertama, Bessinger Company membeli sebuah depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan 600.000 US dollar. Bessinger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun, dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki minyak bawah tanah. Diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar 70.000 US dollar yang akan dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Diminta, siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depot tangki minyak ini. Asumsikan depot ini merupakan aset tetap, dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait dengan penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013. Berdasarkan effective interest rate sebesar 6%, nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 senilai 39.087 US dollar. Jurnalnya, depot didebit 600.000 US dollar dan kas dikredit 600.000 US dollar. Untuk kewajiban terkait penghentian asetnya, depot didebit 39.087 US dollar dan kewajiban lingkungan 39.087 US dollar. Lalu soal yang kedua, yang B, siapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyusutan dan accurate interest pada tanggal 31 Desember 2013. Bessinger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan diestimasi nilai sisa dari depot ini adalah 0. Jurnalnya, beban penyusutan didebit sebesar 60.000 US dollar dan akumulasi depresiasi dikredit sebesar 60.000 US dollar. Kita mendapatkan 60.000 ini dengan menggunakan metode garis lurus, di mana harga perolehan 600.000 US dollarnya kita bagi dengan waktu pemakaian selama 10 tahun sehingga dapatlah 60.000 US dollar. Kemudian kita mendapati bahwa nilai wajar dari aset tersebut adalah 39.087 US dollar, maka kita masukkan juga kepada beban penyusutan di debit 3.909 dolar dan akumulasi depresiasi di kredit 3.909 dolar. Yang mana cara mendapatkannya sama seperti 60.000 ini menggunakan metode garis lurus, di mana 39.087 dolarnya dibagikan dengan waktu pemakaian 10 tahun. Kemudian beban bunga kita masukkan di debit sebesar beban bunganya sebesar 2.345 dolar 22 sen dan kewajiban lingkungannya 2.345 dolar 22 sen. Kemudian yang ketiga, yang C, pada tanggal 1 Januari 2023, Bessinger membayar sebuah perusahaan pembongkar untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai 80.000 US dollar.
buatlah jurnal untuk penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Jurnalnya, kewajiban lingkungan di debit 70.000 US dollar, kerugian penyelesaian kewajiban di debit 10.000 US dollar, kerugian penyelesaian kewajiban lingkungan di debit 10.000 US dollar, dan kas di kredit 80.000 US dollar. Kemudian soal kedua, tanggal 1 Mei 2022, Simonson Corporation menerbitkan bonds payable dengan total nilai nominal 900.000 US dollar tertanggal 1 Januari 2022. Kontraktual interest rate obligasi ini adalah 6%. Bunga dibayarkan per tahun pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense untuk mencatat accurate interest tanggal 1 Januari 2025. Obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Diminta, siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Pertama, jurnal penerbitan obligasi pada tanggal 1 Mei. Pada penerbitan obligasinya, jurnalnya adalah cash di debit sebesar 743.153.40 sen dan bond payable di kredit 725.153.40 sen yang didapatkan dari pokok utang obligasi sebesar 711.000 ditambah dengan bunga yang dibayarkan secara periodik sebesar 14.153.40 sen. Lalu interest expense-nya sebesar 18.000 US dollar yang didapatkan dari 900.000 US dollar total nominal obligasi dikalikan 6% lalu dikalikan 4/12. Jurnal pembayaran 1 Juli 2022, interest expense-nya, jurnal pembayaran dari 1 Juli 2022 sampai 2024 semuanya hampir sama. Interest expense-nya sebesar 18.976.68 sen, bond payable-nya 8.023.32 sen, cash-nya 27.000 US dollar. Pada 1 Januari pembayaran 1 Januari 2023, interest expense-nya sama seperti di bulan sebelumnya. Di 1 Juli juga sama, 1 Januari pun sama karena hanya pembayaran. 1 Juli 2024 juga sama pembayaran obligasi. Dan pada 1 Januari 2025 kita melakukan pelunasan yang jurnalnya bond payable 900.000 US dollar, loss on bond redemption sebesar 18.000 US dollar. Keduanya di debit dan cash sebesar 918.000 di kredit. Kemudian soal nomor 3. MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut, dengan total equity-nya sebesar 950.000 US dollar. Selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 pada brosur. Harga pasar saham PT MH saat itu adalah $15 per lembar. Kita diminta kedua membeli kembali 500.000 lembar sahamnya yang sudah beredar pada harga 15.000 per lembar, $15 per lembar. Ketiga, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada rebutan 2 dengan harga $16 per lembar. Keempat, mengumumkan dividen atas saham preference dan juga saham biasa
Dividen atas saham biasa senilai $0,5 per lembar. Kelima, melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Keenam, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 seharga $14 per lembar. Ketujuh, mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa ke dalam bentuk aset non-kas. Aset ini berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual. Dengan nilai tercatat $15.000 pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah $17.500. Kedelapan, mendistribusikan dividen yang dimasuk pada butir 7 kepada pemegang saham. Kesembilan, PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar $20.000 ke saldo laba. Diminta, buatlah jurnal atas setiap transaksi. Transaksi pertama, menerbitkan 10.000 lembar saham untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual $160.000 pada brosur. Jurnalnya, pada debit kita debitkan building sebesar $150.000 karena $160.000 ini hanya harga pada brosur, bukan harga pasar yang wajar, sehingga tidak bisa kita pakai. Maka kita gunakan harga dari saham kita, saham perusahaan. Maka dapatlah $150.000 dari 10.000 dikali dengan $15 per lembar. Dan di kreditnya kita masukkan share capital ordinary 100.000 dan share premium ordinary sebesar $50.000. Kemudian yang kedua, membeli kembali 5.000 lembar saham yang sudah beredar pada harga $15 per lembar. Jurnalnya, treasury share sebesar $750.000 yang didapatkan dari pengalian 5.000 lembar saham dikalikan $15. Kemudian cash yang dikeluarkan untuk membeli sahamnya sebesar adalah $75.000. Lalu yang ketiga, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir kedua pada harga $16 per lembar. Jurnalnya, cash $24.000, treasury share-nya $22.500, share premium treasury-nya $150. Kemudian yang keempat, mengumumkan dividen atas saham preference dan juga saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai $0,5 per lembar. Jurnalnya, return earning $41.250, dividen preference $18.000 dari 6.000 lembar saham yang ada dikalikan dengan $50. Kemudian dividen biasanya sebesar $23.250 dari 40.000 lembar saham biasa yang beredar ditambahkan 10.000 lembar saham yang diedarkan lagi untuk membeli gudang. Kemudian dikalikan dengan $0,5 per lembar, maka hasilnya adalah $23.250. Lalu yang kelima, melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir keempat. Jurnalnya adalah return earning pada debit $41.250. Ada salah sebut. Jurnalnya adalah dividen preference $18.000, dividen ordinary atau dividen biasa $23.250, dan cash di kredit $41.250. Berikutnya, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga $14.000 per lembar. Jurnalnya, cash $35.000, share premium treasury-nya $2.500,
dan treasury share-nya di kredit 37.500. Berikutnya PT MH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-kas. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual dengan nilai tercatat 15.000 US dollar. Pada pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah 17.500 US dollar. Maka jurnalnya adalah return earning 17.500 US dollar, dividend payable 15.000 US dollar, dan gain on distribution 2.500. Kemudian yang ke-8, mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir 7 kepada pemegang saham dengan jurnalnya property dividend payable 7 di debit 17.500 US dollar dan share investment di kredit 17.500 US dollar. Kemudian yang ke-9, PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 US dollar ke saldo laba. Jurnalnya adalah income summary sebesar 25.000 US dollar di debit dan return earning sebesar 25.000 US dollar di kredit. Lalu susunlah bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Berikut ini adalah laporan bagian ekuitas laporan posisi keuangan yang dimiliki oleh PT MH dengan total equity-nya di tahun 31 Desember 2022 sebesar 1.094.500 US dollar. Demikianlah penjelasan dari soal-soal ujian tengah semester akuntansi keuangan 2 yang saya kerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.